Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana hendaknya bagi kita sebagai orang tua harus mendidik kita punya anak-anak dengan pendidikan agama. Hakul walad alal walid, haknya seorang anak terhadap orang tua, an yuhsin ismahu, hendaknya bagi orang tua itu membaguskan nama anak-anaknya. Kasih kau punya anak-anak nama yang bagus, nama yang baik. Ini orang-orang sekarang kasih nama anaknya engkau bertasyabuh kepada artis, engkau menyerupai para artis. Kasih nama anaknya Tommy, kasih nama anaknya Hengki, kasih nama anaknya Johnny. Engkau kasih nama yang bagus anak-anakmu, nama-nama yang sunnah, nama-nama memakai ta'bid. Ta'bid yakni memakai abad, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Razak, Abdul Malik. Kemudian nama yang tafaulan kepada orang-orang soleh, tafaulan kepada para ulama, fuqaha, hukama, Nawawi, Suyuti, Syafi'i, Syarwani, Syarbini, dan lain-lainnya. Kemudian apa makruh hukumnya? Engkau menamakan anak-anak kamu dengan nama-nama orang fasik, dengan nama-nama orang fajir, dan haram hukumnya bagi engkau untuk menamakan nama anak-anakmu dengan nama-nama dewa, Lata, Uzza, Rama, Krishna, dan lain-lainnya. Kemudian hakul walad alal walid, alimuhu wa adibuhu, didik kau punya anak, ajarkan engkau punya anak Al-Quran, didik kau punya anak, ajarkan kau punya anak tentang pendidikan agama. Khususnya kalian sebagai seorang perempuan, kalian madrasatul ula, kalian pendidik pertama, madrasah pertama, kalian muallimah, mudarrisah, muaddibah lil abna, kalian adalah pengajar, kalian adalah pendidik bagi putra putri kalian. Makanya Allah mengibaratkan perempuan itu dalam Al-Quran hiris. Allah ibaratkan bagaikan ladang, hirsul lakum, istri kalian ladang bagi kalian. Bagus buruknya anak tergantung dari ibunya. Saudara-saudara kalian yang bercocok tanam, istri kalian adalah ladang. Kalau engkau bercocok tanam di ladang yang baik, hasilnya bakal baik. Kalau engkau bercocok tanam di ladang yang rusak, ladang yang kering kerontang, hasilnya pun bakal rusak. Ibu-ibu, maka jadilah engkau seorang wanita yang salehah, alimah, jayyah, abidah, zahidah. Coba engkau lihat Hadramut. Hadramut melahirkan aulia, melahirkan ulama, melahirkan fuqaha. Kenapa? Itu tidak terlepas dari kepribadian wanita-wanita yang ada di sana. Kamu mau tahu bagaimana kepribadian wanita yang ada di sana? Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Affas, beliau menceritakan, aku pernah menemukan catatan tangan seorang wanita dari kabilah Al-Amudi. Itu wanita menulis dengan tangannya syarah kitab Minhaj. Dia tulis dengan tangannya. Di akhir tulisan, wanita itu berkata, tolong dikasih uzur kalau ada kata-kata yang salah, karena aku menulis ini kitab dalam keadaan menyusui anak-anakku. Saudara-saudara, itu perempuan nyusuin anaknya sambil bikin kitab. Tidak heran di Hadramut sana masih kecil udah hafal kitab. Nanti beranjak dewasa mereka menjadi mu'alif kitab, mereka menjadi pengarang kitab. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad umur 7 tahun, umur 3 tahun buta beliau. Umur 3 tahun buta kena penyakit cacar menyebabkan buta. Di umur 7 tahun hafal Quran. Di umur 9 tahun hafal kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Jami' Tirmidzi, Sunan Abi Daud, Nasai, Ibnu Majah. Di umur 11 tahun hafal kitab-kitab Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, dan Niyarul Ilm. Itu umur 11 tahun. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus umur 7 tahun puasa selama 2 tahun berturut-turut dan cuma berbuka dengan 2 butir kurma. Umur 10 tahun puasa selama 4 tahun berturut-turut dan cuma berbuka dengan 4 butir kurma. Muqaddam Tsani Al-Imam Habib Rahman Segaf di umur 7 tahun menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholatnya. Kenapa ini bisa terjadi? Itu tidak terlepas dari kepribadian ibu-ibu mereka. Itu tidak terlepas dari kepribadian wanita-wanita yang ada di sana. Kalian ibu-ibu zaman sekarang, kalian tahu di mana letak kursi kalian, di mana letak dapur kalian, tapi kalian tidak tahu di mana letak anak-anak perempuan kalian ketika malam. Emas, saya tanya ibu-ibu, engkau jawab semua. Emasmu, permatamu, uangmu, apakah engkau taruh dalam apa? Engkau taruh di luar rumah? Ibu-ibu jawab, kamu punya emas permata, kamu taruh di luar rumah atau dalam lemari? Kau taruh di mana? Engkau taruh dalam lemari, kau kunci rapat-rapat agar orang tidak lihat. Kalau emas permata intan berlianmu kau taruh dalam lemari, kenapa anak-anak perempuanmu kau umbar kayak binatang? Apakah intan berlian lebih berharga daripada anak-anak perempuan kamu? Kamu tahu Sayyidina Ali bin Abi Thalib
Beliau punya rumah setiap malam gelap. Orang-orang nanya sahabat, ya Imam Ali, kenapa engkau punya rumah gelap, rumah yang lain terang? Kamu tidak punya uang ya buat beli lentera? Kata beliau, saya ada lentera, tapi sengaja saya matikan kalau malam agar orang-orang lewat depan rumah saya tidak bisa melihat sekalipun walaupun bayangan anak-anak perempuan saya. Bayangan anak perempuannya tidak rela dilihat, saudara-saudara, apalagi wujud anak-anak perempuannya. Begitu juga kalian sebagai bapak-bapak, kalian sebagai orang tua, pagi, siang, sore, malam sebagai bapak, kalian sibuk cari uang. Cari uang untuk apa? Untuk memberi makan jasmani anak-anak kalian, tapi kalian lupa memberi makan jiwa dan hati anak-anak kalian. Apakah kalian pikir kewajiban sebagai bapak cuma kerja cari uang ngasih makan jasmani anak? Kalau kewajiban orang tua cuma ngasih makan jasmani anaknya, tidak ada beda dengan seekor binatang. Bahkan binatang kamu belum bangun, itu binatang udah bangun cari rezeki untuk anak-anaknya. Maka kewajiban kalian untuk memberi makan hati anak-anak kalian. Apa makanan hati? Ilmu, saudara-saudara. Ilmu di sini bukan ilmu dunia, bukan ilmu SD, SMP, SMA sebagaimana tadi dijelaskan oleh guru saya, tetapi ilmu di sini adalah ilmu akhirat. Didik kau punya anak-anak dengan pendidikan agama. Jangan heran kalau kau tidak didik anak-anakmu dengan pendidikan agama, anak-anakmu cium tangan di pipi, iya kan? Cium tangan di dahi, cium tangan di dagu, cium tangan di atas hidung. Padahal harusnya cium tangan itu di lubang hidung, bukan cuma ditempel tapi dihirup. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Kenapa anak-anakmu cium tangan di pipi, cium tangan di dahi? Karena engkau sebagai orang tua lalai untuk mendidik anak-anak kamu dengan pendidikan Nabi Muhammad.